Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Di video ini akan saya lanjutkan normalkan kembali mesin ceret turbo si merah. Saya lanjutkan dari pasang ini terlebih dahulu, full pump relay. Ini kondisi keterangan di sini rusak, tapi belum tahu ini rusak atau tidak. Dan kemarin sudah dibuka, ada komponen yang harus dijumper. Nah, ini dia cara kerja dari fuel pump relay. Ini skema dari kabel ceret G10 G11 juga sama ya, dan G11 turbo. Ini dia bagian dari fuel pump relay ya. Fuel pump relay ini seperti ya microcontroller ya, ada input, ada prosesnya, kemudian ada outputnya yaitu fuel pump. Ini seperti controller untuk mengontrol kapan waktunya fuel pump hidup dan kapan waktunya kecepatan rendah, kapan waktunya kecepatan penuh. Oke, simpelnya cara kerja ini, jadi ini ada WR ketika sudah dikontak, ini ada arus masuk, fuel pump relay sudah posisi standby. Kemudian BW ini adalah switch starter, ketika starternya di posisi on starter ya, ada arus masuk, fuel pump relay baru menerima sinyal ini posisi mobil sudah di starter. Oke, kemudian motor, hei motor kamu harus kerja. Nah, kemudian fuel pump relay akan menerima sensor dari YG, yellow green, yaitu sensor dari kecepatan putaran mesin. Kalau kecepatan putaran mesin belum ada, berarti mesin belum hidup, maka fuel pump relay akan bilang, wah mesin belum hidup ya. Kemudian motor kamu berhenti dulu. Nah, kemudian diulangi lagi, ketika mesin nggak hidup diulangi lagi, cet grung, mesin hidup ya. Nah, kemudian nanti membaca lagi dari sini YG. Oke, YG, yellow green, apakah sudah ada sinyal masuk? Sinyal masuk ya, ternyata mesin sudah hidup, berarti sinyalnya masuk, ada RPM-nya ya. Kemudian fuel pump relay akan memerintahkan kepada motor, oke motor, saatnya kamu bekerja kecepatan setengah karena RPM-nya masih kecil. Nah, kemudian ketika RPM mulai naik ya, fuel pump relay akan membaca, ini RPM mobilnya mulai digas ya, motornya harus suplai bensinnya harus lebih banyak, lebih cepat ya, maka motor ya mutarnya lebih kencang berdasar dengan kecepatan RPM mesin. Nah, kondisi tertentu terkadang seperti mobil kondisi nanjak itu terkadang RPM-nya masih rendah tapi turbonya mungkin sudah main ya, misalnya RPM sudah di 3000 atau 2500, kadang turbo sudah ngebus maksimal sehingga yang motor harus putar maksimal agar nggak kedorong balik oleh tekanan turbo. Nah, untuk mengatasi itu di sini ada sensor vacuum switch. Nah, ini sensornya turbo, ketika sudah maksimal busnya makanya akan bilang kepada fuel pump relay, hey fuel pump relay, ini sudah waktunya motor berputar maksimal. Oke, fuel pump relay perintahkan ke motor, motor pun bekerja dengan maksimal ya. Seperti itu cara kerja dari fuel pump relay. Sedangkan kondisi sekarang di mobil yang merah ya, semuanya sudah tidak ada dan langsung kontak on masuk ke motor ya. Dampaknya apa ya, motor akan terus bekerja maksimal, nanti akan membuat motor cepat mati jelas. Yang kemudian kedua, berbahaya karena ini juga sebagai fuel pump relay sebagai safety-nya motor ya. Kita tidak tahu ya, mungkin di jalan ada kejadian misalnya kecelakaan ya, ketika nabrak mungkin kemudian mesinnya mati ya, kondisi mesin mati, tapi kalau kontak onnya tetap aktif ya, tetap di otak on karena ini sudah di jumper, maka pompa bensin akan terus nyumpa terus bensinnya padahal mesinnya sudah mati, harusnya pompa bensin sudah mati. Nah, kalau pakai fuel pump relay ketika mesin mati maka pompa bensin akan juga ikut mati. Oke, itu sekarang saya coba solder dulu di jumper ini yang rusak, yang kemudian coba langsung di mobil saya. Oke, ini sudah saya solder, saya sambung, saya jumper langsung di jalur yang putus. Nah, kemudian ini pin outnya juga sudah saya gambar dulu jalurnya kemana saja ini ketemunya. Nah, sekarang mau saya coba dulu, ini tidak langsung saya sambung ke mobil saya karena takutnya kalau memang dirusak nanti terbakar lagi.
Jadi saya kasih dulu yang kecil dulu arusnya, jadi adaptor 12 volt ya. Kemudian saya cek jalur yang keluar ke motor, yaitu yang warna full pump motor RG ini, apakah keluar arusnya atau tidak, dan dicek nanti apakah ada yang komponen yang panas atau tidak. Kalau biasanya ada yang panas memanas, nanti akan ya disitu adalah titik konsetnya, shortnya. Nah oke, PCB-nya sudah saya kasih power langsung 12 volt ya, ini positifnya, yang ini negatif. Kemudian saya tunggu sekitar ya sudah 5 menitan. Dari komponen yang kecil-kecil ini enggak ada yang memanas, artinya kemungkinan tidak ada yang short ya, kecuali di bagian relay. Ini relaynya agak hangat, tapi menurut saya memang wajar relay karena ini kumparan ya, dicoba aja. Dan tegangan tidak drop. Kemudian mau saya simulasikan, saya coba seperti ketika di kontak on kemudian di starter. Ini ketika coba di starter ya, jarum multi bergerak. Ini saya lepas, starter lagi, jarum multi bergerak ya, seperti tinggal jalur RPM-nya nanti masuk. Kalau RPM-nya berputar, nanti pompa bensin akan hidup. Oke, kesimpulannya full pump relay ini kalau dites di luar memang masih aman, tidak ada yang short, dan langsung saja mau saya coba dipasang di mobil saya. Oke, saatnya mengetes. Ini sudah saya pasang, itu punya saya yang asli, saya lepas soketnya dan disambungkan ke ini yang dicoba di jumper langsung dari full pump relaynya ya. Semoga berfungsi. Kita lihat, ini akan saya ambil dulu jalur plus ke dinamo starter, jadi ketika saya starter mesin tidak akan hidup, tapi saya ingin tahu apakah akan bunyi cetak-cetak atau ada suara pompa bensin terdengar, atau mungkin ya bisa jadi terbakar. Oke, dikasih kontak on dalam waktu yang cepat, tidak ada masalah. Kontak on lagi dengan waktu yang cepat, bunyi cetik. Saya tunggu apakah keluar asap. Tidak ada asap. Pegang dulu kabel jumper, apakah panas. Tidak panas. Nah, lanjutkan sekarang ke posisi starter mesin. Jadi mesin dihidupkan setelah kontak ya. Ini kontak. Ini yang paling ditunggu, apakah akan konslet. Sekali sentuh, berfungsi. Ternyata saya starter, ada suara pompa bensin berputar dan tidak ada yang short ataupun konslet. Oke, matikan dulu. Sekarang hidupkan mesinnya. Oke, sudah dicoba hidup lebih dari 15 menit, mesin tidak mati, artinya pompa bensinnya bisa memompa bensin naik ke atas karbu dan full pump relaynya bisa berfungsi dengan normal. Nah, oke, kemarin si Cerit ini pakai relay pump yang sudah diperbaiki ini dari jumper dan dipakai muter-muter seharian, tidak ada masalah. Dan artinya relay pump ini masih berfungsi dengan bagus. Nah, mau saya copot lagi dan akan saya pasang di Cerit yang merah. Nah, setelah diurut, ini kondisi dari soket relaynya ada yang dipotong. Ini jalur yang ke pompa bensin warna merah hijau. Kemudian potongannya harusnya ini keluar ke pompa bensin, ternyata saya lihat ketemunya di sini nih ya, jumpernya di sini juga. Jadi di jumper langsung dengan white red putih merah. Nah, putih merah itu kalau saya lihat di datanya
nyambung ke kontak. Jadi kalau di kontak langsung harus langsung masuk menuju ke pompa bensin. Nah, ini harus potong lagi, kembalikan lagi ke sini. Dan ini ada tambahan cuma ground aja, entah groundnya ini fungsi atau tidak. Ditambah ke sini, lepas saja, nanti diukur pakai multi. Sudah disambung, tinggal tes terlebih dahulu baru dirapikan. Dan dicabut dulu jalur dinamo starter biar mesin nggak hidup dulu. Nah, ini jalurnya dinamo starter. Nah, pompa bensin sudah dipasang jalur kabelnya, tinggal tes apakah pompa bensin mau mompa. Cek di karbunya. Nah, sebelumnya karbunya ini kosong, nggak ada bensinnya kan, habis dibersihkan. Jadi kalau dipompa dia keluar berarti bensinnya naik. Iya, ada semburan bensin. Jadi bensin sampai, pompa bensinnya bisa berfungsi. Nah, pompa bensin full relay pumpnya juga sudah beres. Lanjutkan setelah ini ya, mengembalikan fungsi dilkonya. Ini diganti, adventure-nya ini diganti punyanya Cerit asli yang turbo. Yang ini bukan asli punya turbo. VTV sudah dapat, cek valve sudah dapat, tinggal satu lagi. Ini selang, di dalamnya ada restriktor atau namanya jet. Tapi sayangnya nyari itu sulit ya, akhirnya saya harus buat dulu, ngakali pakai ini ya. Saya pakai tadi ini apa, pin untuk kunci di door trim. Jadi ambil dalamnya, ini plastik, nanti dimasukkan di sini. Kemudian ini saya lubang pakai jarum kecil ya, jadi lubangnya kecil. Jetnya sudah jadi. Ini ada centilan di dalam nih, ini plastik di lubang kecil. Nah, ini yang terpasang di mobil, delkonya sudah diganti CDI ya, bagus ya, maksudnya bebas perawatan, nggak perlu namanya nyetel-nyetel platina berkala ya, karena ini sudah ya pakai magnet, jadi bisa dipakai selamanya. Nah, sedangkan ini yang aslinya bawaannya mobilnya, yaitu yang untuk turbo. Sebenarnya bukan masalah di CDI-nya atau platinanya ya, tapi masalahnya ada di ya adventure vakum delkonya ini. Yang turbo ini ya lubangnya 1, sedangkan yang Cerit biasa atau non turbo ini lubangnya 2. Oke, nah ini yang sebenarnya jadi masalah. Kalau di Cerit turbo ini harus pakai punyanya ini, karena ini beda dengan ini ya cara kerjanya. Kalau yang CS biasa ini hanya karena ketarik saja, jadi ketarik vakum saja. Tapi beda yang di adventure-nya turbo ini dia bisa ketarik mundur, dan kalau kena push dia kedorong maju ya. Vakum delkonya yang turbo ini gerakannya, ini kalau kena ke vakum ya ketarik ya, ini bisa gerak dikit ketarik ke dalam ya. Nah, ketika kena push turbo ini kedorong maju. Nah, ini bisa saya tarik. Nah, jadi gerakannya maju mundur ini. Sedangkan yang di ini, nah ini gerakannya hanya satu ya. Ini kalau ke vakum ini saya dorong, nah ke vakum ini gerak ya. Tapi kalau kena push turbo, nah ini nggak bisa gerak. Nah, istilahnya kedorong ya, kena push turbo ini kedorong ya. Nah, ini saya tarik nggak bisa. Nah, ini beda. Nah, ini yang turbo, nah bisa ditarik. Nah, kenapa? Karena ya memang ketika kena push turbo maksimal ya, pengapian itu campuran bahan bakar itu mudah sekali terbakar. Sedikit saja kena api ya lebih mudah terbakar dibanding yang non turbo. Maka pengapiannya sudutnya bukan dimajukan tapi harus dimundurkan mendekati titik 0 biar tidak knocking ya, atau ngelitik itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya untuk update restorasi mesin Cerit turbo. Setelah ini sebenarnya saya sudah bisa untuk memasang selang-selangnya karbu
Tapi ketika saya cek di bagian delco dan ketemu ini juga bermasalah, ya vakum delconya ternyata juga bocor, jadi harus diperbaiki dulu. Nah, ini kalau dibelikan baru tidak ada, ya bisanya yang diperbaiki. Dan tentunya yang kemarin saya melihat di FB ada yang bisa memperbaiki ini, saya coba tanyakan dulu, barangkali bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa, ya ini harus cari copotan lagi. Ya, oke, sekian dulu video dari saya untuk restorasi mesin ceret turbo ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa, assalamualaikum.